Kejutan terjadi ketika timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong tak banyak melakukan perubahan dalam daftar line-up pada laga kali ini. Hanya dua nama yang tak starter di laga versus Arab, tapi kini langsung dimainkan sejak menit pertama. Kedua nama itu adalah Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand. Marcelino menggantikan peran Witan Sulaiman, sementara Justin Hubner mengisi posisi center back bersama Jay Ises dan Rizky Ridho. Sementara Nathan bermain lebih ke tengah bersama Ivar Jenner dan Kelvin yang menyusuri sisi kiri pertahanan Garuda serta Sandy Walsh di sektor kanan. Meski demikian, skema permainan yang dijalankan di lapangan acap kali berubah. Begitu juga di lini depan, di mana Ragnar bisa menemani Rafael Strijk. Itulah taktik timnas Indonesia asuhan Sintayong sulit ditebak sebab para pemainnya bisa bermain di berbagai posisi. Pada pertandingan kali ini juga terdapat VAR yang dioperasikan dengan menggunakan mobil van. Penggunaan VAR di laga kontra Australia ini juga menjadi kali pertama VAR digunakan pada laga kandang timnas Indonesia. Sebab saat terakhir kali skuad Garuda bermain di kandang, tepatnya saat membungkam Filipina dengan skor 2-0 pada Juni lalu, VAR belum digunakan. Tak tanggung-tanggung, dua peluang langsung dibuat oleh timnas Indonesia di 1 menit pertama. Sebut saja via tembakan Sandy Walsh dan Rafael Strijk, meski keduanya berhasil diamankan oleh kapten sekaligus kiper timnas Australia Matthew Ryan. Namun setelah dua peluang tersebut, timnas Indonesia lebih banyak ditekan. Craig Goodwin dan kawan-kawan mendikte permainan dari skuad Garuda. Tak cuma menguasai laga, Australia juga membuat 4 peluang emas. Beruntung timnas Indonesia memiliki kiper sekelas Martin Paes. Kiper FC Dallas itu membuat 4 penyelamatan krusial, alhasil hingga babak pertama usai skor masih sama kuat 0-0. Pada babak kedua, laga sengit kembali terjadi ketika Australia terus menggempur pertahanan skuad Garuda. Bahkan masuknya Tom Hai hingga Pratama Arhan gagal menciptakan perubahan mengingat kualitas Australia yang di atas rata-rata. Apresiasi patut diberikan lantaran kokohnya Jay Ises dan kawan-kawan mampu menjaga fokus hingga akhir laga. Hasil imbang kontra Australia membuat timnas Indonesia langsung naik 2 posisi dari peringkat ke-132 ke 130 dunia. Timnas Indonesia naik 2 posisi setelah mendapatkan tambahan 8,57 poin di ranking FIFA. Saat ini koleksi poin timnas Indonesia di ranking FIFA adalah 1124,18 angka, menggeser Malaysia. Timnas Indonesia bahkan bisa naik ke peringkat ke-128 dunia asalkan dua tim di atasnya Malawi dan Zimbabwe mendapatkan hasil buruk. Menariknya, duel melawan Australia ini disorot langsung oleh media Inggris Sportsmall. Media tersebut memandang remeh timnas Indonesia dengan memprediksi hasil akhir pertandingan milik Australia dengan kemenangan telak. Prediksi media Inggris ini berdasarkan analisa terhadap riwayat pertandingan skuad Garuda di kandang yang dinilai mengkhawatirkan. Yang mana tim besutan Sintayong hanya menorehkan 2 kemenangan dari 8 laga di kandang, 5 kali kalah dan sekali seri. Bahkan hasil imbang melawan Arab Saudi pun dinilai kurang cukup meyakinkan bahwa Indonesia mampu mengalahkan The Suckers. Sebaliknya, Sportsmall justru merasa Australia layak diunggulkan meski baru saja menderita kekalahan dari Bahrain di kandang sendiri. Hal itu berdasarkan rekor pertandingan Suckers yang dianggap mengerikan sebelum kekalahan dari Bahrain. Sportsmall terkesan dengan riwayat bermain tandang Australia yakni 5 pertandingan tanpa kebobolan sekalipun. Namun performa yang ditunjukkan skuad Garuda semalam berhasil mematungkan prediksi media Inggris itu. Meski begitu, terlepas dari hasil laga yang baru bergulir, Jay Ises dan kawan-kawan berhasil menyajikan penampilan yang apik. Dengan modal positif di laga perdana, tim besutan Sintayong mampu menahan gempuran tim langganan Piala Dunia itu. Ya, sepertinya aksi skuad Garuda mengobrak-abrik negara langganan Piala Dunia benar-benar membuat frustasi. Sampai-sampai pelatih Arab Saudi Roberto Mancini pun melakukan perombakan skuadnya saat hadapi Cina di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Melansir dari laman Ariadiah.com, diketahui bahwa Arab Saudi resmi mencoret 1 pemain mereka kala bertandang ke markas Cina.
Pemain itu adalah Mutaib Al-Harbi. Pemain berusia 24 tahun tersebut harus batal memperkuat Arab Saudi di laga kedua akibat cedera. Bintang Ayla tersebut disebut alami cedera saat melawan timnas Indonesia pada pertandingan perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 hari Kamis lalu. Akibat cedera tersebut juga, Mutaib Al-Harbi harus ditarik keluar pada menit ke-33 dan digantikan dengan Saud Abdul Hamid. Kehilangan Mutaib Al-Harbi jadi pukulan telak buat Arab Saudi lantaran pemain berusia 24 tahun tersebut merupakan salah satu bek kanan potensial di Saudi Pro League. Total rekan Neymar di Al Hilal tersebut mampu tampil sebanyak 21 pertandingan dengan torehan 1 assist sepanjang musim lalu di kasta teratas Liga Arab Saudi. Dari fakta itu terbukti saat ini kualitas timnas Indonesia tak bisa diragukan lagi. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga ikut menyoroti kiprah Scott Aswang Sintayong sekarang ini. Seperti yang kita tahu sebelumnya, timnas Indonesia dan Jepang pernah saling bertemu pada matchday grup D Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari lalu. Pada saat itu tim asuhan Hajime Moriyasu berhasil menumbangkan skuad Garuda. Setelah laga tersebut, Hajime Moriyasu berkomentar tentang perkembangan dari timnas Indonesia. Pelatih Jepang itu memberikan pujian kepada perkembangan positif terhadap permainan skuad Garuda saat ini. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Sintayong sendiri merasa senang pada akhirnya bisa membawa timnas Indonesia bertanding di level yang lebih tinggi dari hari ke hari. Bahkan saat ini sedang merajut asa untuk tampil di Piala Dunia. Lebih dari itu, dia merasa senang karena selalu mendapatkan pengalaman dan kesan tersendiri setiap mengikuti turnamen besar seperti ini. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengakui bahwa timnya adalah salah satu tim termuda dalam turnamen tersebut. Meski begitu, STY tetap merasa bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk melawan tim-tim terbaik dan berpengalaman di Asia. Enggan berpuas diri, STY terus mencari sektor-sektor timnas Indonesia yang terus bisa dikembangkan. Bahkan teranyar 2 pemain anyar diaspora didatangkan untuk dinaturalisasi. 2 pemain itu adalah Eliano Reinders dan Miss Hilgers, di mana mereka berdua saat ini tengah menjalani proses naturalisasi setelah resmi diumumkan oleh PSSI. Tentu saja kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reinders menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang membutuhkan amunisi tambahan untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026. Miss Hilgers bermain untuk Twente FC dan tampil cukup baik di Eredivisie sebelum cedera menghentikannya membuatnya tak mendapatkan panggilan Belanda di kualifikasi Euro U21. Sejatinya Miss Hilgers sudah lama dilirik oleh Sintayong yang jatuh hati atas kemampuan pemain muda tersebut. Namun saat itu PSSI kesulitan untuk melakukan proses naturalisasi pemain Twente FC itu. Sementara itu, Eliano Reinders merupakan adik dari Tijani Reinders, gelandang yang baru bermain untuk Belanda di Euro 2024. Eliano Reinders bermain untuk PSV Zwolle dengan posisi sebagai midfielder dan winger. Miss Hilgers dan Eliano Reinders diperkirakan bisa melakoni debut bersama timnas Indonesia pada Oktober atau November mendatang. Miss Hilgers pun berbicara belak-belakan tentang apa hal yang ingin dicapainya dalam jangka panjang untuk timnas Indonesia. Dalam jangka panjang, kuharap kami menjadi tim yang selalu lolos ke Piala Dunia. Kami tidak akan mempertanyakan apakah kami akan lolos kualifikasi. Dalam jangka pendek, aku hanya ingin kami lolos. Harapan itu juga disertai dengan antusiasmenya untuk kembali bermain dengan Kelvin Verdong, mantan rekan setimnya di FC Twente. Lebih lanjut, Miss Hilgers berharap bahwa dirinya bisa meningkatkan level permainan di timnas Indonesia dan juga bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin dicapai oleh tim Merah Putih.